Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Bu Anggi. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, check it out. Nah, dalam perkalian bilangan bulat atau pembagian bilangan bulat, yang harus diingat adalah perubahan tanda. Misalkan, positif kali positif hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif, negatif kali positif hasilnya negatif, dan negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, ini benar-benar harus dihafal, harus diingat, karena ini adalah konsep dasar dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dalam matematika. Karena ini bakalan dipakai terus-terusan. Jadi harus diingat ya. Oke, gimana cara ngingatnya biar gampang diingat? Ini aja tandanya. Apabila tandanya sama, dia jawabannya pasti positif. Ya, kalau tandanya beda, dia jawabannya negatif. Contohnya, nih, positif sama positif, tandanya sama. Jadi jawabannya positif. Oke? Negatif sama negatif, tandanya sama. Jadi jawabannya positif. Dan selain itu, jawabannya negatif. Oke, selanjutnya. Dalam proses hitung, mana yang harus dikerjakan? Yang pertama, kerjakan terlebih dahulu tanda kurung. Yang kedua, perkalian atau pembagian. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan. Ya, yang pertama tanda kurung. Ingat dulu. Oke, langsung ke contoh aja. 8 ditambah dalam kurung 3 kali 4 dibagi 3. Apa dulu dikerjakan? Yang pertama tadi apa? Tanda kurung terlebih dahulu. Berarti kerjakan yang 3 kali 4 dulu. Hasilnya 12. Oke, sisanya tulis lagi. Kayak gini. Nah, habis itu apa dulu yang dikerjakan? Yang selanjutnya yang dikerjakan adalah perkalian atau pembagian. Berarti kalau di sini dia dikerjakan langsung ke pembagian. 12 bagi 3 jawabannya 4. Oke, habis itu baru kerjakan pertambahan atau pengurangan. Jawabannya 12. Kayak gitu. Ngerti? Ada yang nggak ngerti, silahkan ditanyakan saja. Ya, japri ya. Oke, sekarang kita akan bilangan prima. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Ingat, cuma bisa dibagi bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti cuma bisa ada 2 bilangan aja yang bisa ngebaginya, ya. Kalau 1 bukan bilangan prima. Ingat, 1 bukan bilangan prima. Kenapa? Karena 1 ini dia cuma bisa dibagi cuma bilangan itu sendiri atau bilangan 1. Berarti cuma 1 bilangan dia ngebaginya. Itu nggak bisa. 4, kalau 4 dia 4 dibagi 1 bisa. 4 bagi 4 bisa. Tapi selain itu ada lagi, yaitu 4 bagi 2. Nah, itu bukan bilangan prima. Ya, bilangan prima beda dengan bilangan ganjil. Ingat ya, kalau bilangan ganjil dia ada 1 dan ada 4, ada 9. Kalau bilangan prima nggak ada angka itu. Jadi cuma mulai dari 2, 3, 7, 11, 13, dan seterusnya. Ya. Nah, gimana cara supaya tahu nih bilangan prima yang dari 1 sampai 100 itu apa aja? Oke, kita main game. Oke, cara mainnya bisa dilihat dari modul halaman 4. Nah, ini boleh dikerjakan, tapi lebih baik, lebih bagusnya dikerjakan biar lebih tahu apa aja bilangan prima mulai dari 1 sampai 100 itu bilangan mana aja. Ya, dikerjakan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dikerjakan, ini akan menambah nilai apabila nanti ada nilai yang kurang. Oke? Oke, sekarang pecahan. Bentuk umum pecahan yaitu A per B dengan A pembilang dan B penyebut. Si pembilang ini bagian atas. Kalau misalnya penyebut, dia bagian bawah. Oke? Dan kembali, yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Oke, jadi sini pecahan, ada pecahan murni. Pecahan murni itu 2 per 5. Ada pecahan campuran. Kalau pecahan campuran itu pecahan yang depannya ada bilangan bulat. Mau 1, mau 2, mau 3. Tapi belakangnya dia pecahan. Oke, contohnya 1, 2 per 5. Yang ketiga pecahan desimal 0,05. Contohnya desimal tuh dia ciri khasnya ada koma. Tapi kalau misalkan pecahan desimal berarti 0,05 diubah ke pecahan. Jadinya 5 per 100. Oke. Yang keempat persen. Persen ini dia jadinya 5%. Kalau diubah ke pecahan jadinya 5 per 100. Ingat, persen ini dia penyebutnya selalu 100. Ya.
persen. Namanya juga persen, jadi per 100. Kalau per mil gimana? Kalau per mil dia per 1000. Pasti ingat ya, persen sama per mil beda. Kalau persen dia penyebutnya 100, kalau per mil dia penyebutnya 1000. Oke. Nah, sekarang kita mencari KPK. Sebenarnya mencari KPK ini latihan, tapi kita akan coba dulu ya. Mencari KPK ada di halaman 7. Oke, ini adalah mencari KPK 3 dan 4. Gimana caranya? Yang pertama adalah tuliskan kelipatan ketiga atau perkalian 3. Sudah ada 3, 6, 9, selanjutnya 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Ya. Sekarang tuliskan kelipatan 4 atau yang ada di perkalian 4. Yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Nah, namanya juga KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Dari kelipatan keempat dan keempat, 3 dan 4, tuliskan yang sama, yaitu 12, 24, dan 36. KPK terkecil, yang kecil, berarti kita carinya ambilnya yang paling kecil, yaitu jawabannya 12. KPK itu ingat ya, kelipatan persekutuan terkecil, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan ya, kelipatan persekutuan terkecil. Oke? Nah, cara menentukan KPK selain pakai cara yang tadi, ini ada 2 cara lagi, yaitu faktorisasi prima dan pembagian bersifat. Nah, sekarang faktorisasi prima, gimana caranya? Yaitu dibagi dengan bilangan prima. Ya, kita contoh. Tentukan KPK dari 90 dan 168. 90 kita coba bilangan prima yang terkecil, yaitu mulai dari 2. Bagi 2 dulu. Hasilnya 45. Nah, 45 bisa nggak bagi 2? Nggak bisa. Nanti kita mulai dari yang kedua, itu pembagian 3. Bagi 3. Jawabannya 3 kali 15. Ya, dibagi 3. Dan 15 mana lagi? 15 dibagi 3 lagi. Jadi 3 kali 5. Nah, karena 5 sudah bilangan prima, udah stop. Untuk 90, udah sampai situ aja. Gak usah dibagi 5 lagi. Ya, kita kasih tandanya. Oke, untuk 168, kita sama dibagi sama bilangan prima yang terkecil, berarti mulai dari angka 2. Oke, 168 bagi 2, yaitu 84. 84 masih bisa bagi 2, bagi lagi. Jadinya berapa? 42. Masih bisa bagi 2? Bisa, bagi lagi 2. Jadinya 21. Nah, 21 nggak bisa bagi 2. Jadi kita mulai bagi 7. Bagi 3. Jadinya 3 sama 7. Ya, 3 sama 7 udah stop. Karena dia bilangan prima. Nah, sekarang kita kasih kesimpulan nih. Kalau 90 ini, dia adalah 2 dikali 3 kali 3 kali 5. Atau 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Ya. Nah, kalau 168 berapa? Yaitu 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Nah, terus cara KPK-nya gimana nih? Oke, untuk nyari KPK adalah tulis. Yang pertama, apabila ada yang sama, tulis yang sama tapi dengan pangkat yang terbesar. Oke, misalkan di sini di 90 dia ada 2. Ada 2, tapi di 168 ada 2 pangkat 3. Berarti tulis yang 2 pangkat 3-nya. Gitu. Di sini ada 3 pangkat 2, di sini ada 3. Tulis yang paling gede, berarti 3 pangkat 2. Ya. Di sini ada 5, di sini ada 5 nggak? Nggak ada. Ya udah, tulis lagi aja, karena kita akan mencari KPK. Jadi 5-nya ditulis, 7-nya pun ditulis. Meskipun dia nggak punya teman di sebelahnya. Jadi KPK-nya itu 2520. Cara kedua adalah pembagian bersusun. Contohnya, tentukan KPK 9, 15, dan 42. Sama, kita bagi dengan bilangan prima. Ya, di sini nggak harus dari yang terkecil. Kita cari angka yang sama-sama bisa dibagi. Misalkan nih, 9 sama 15 sama-sama bisa dibagi. Bisa ya, kita coba bagi 3. Bagi 3, bagi 3, 15, 14. Semuanya bisa dibagi 3. Kan? 9 bagi 3, 3, 15 bagi 3, 5, 42 bagi 3, 42. Mana lagi yang bisa? Yang cuma bisa 14 aja. Udah, kita bagi yang 14. 14 itu bagi berapa?
Kita bagi 2, bilangan prima yang terkecil dulu ya, bagi 2. Kan 3 nggak bisa bagi 2. Ya udah, nggak apa-apa, turunin aja. Turun. Nah, kayak gini. 14 bagi 2, jawabannya 7. Nah, sekarang 7 dibagi berapa nih? Ya udah, bagi 7 ya. Bagi 7. Kita tulis aja 3, 5, dan 7 bagi 7, 1. Yang sama ini juga sama. Bagi lagi sama angka bilangan prima. Berarti ini bagi 5, 3-nya turunin, 1, 1. Sekarang bagi 3, 1, 1, 1. Nah, kayak gitu. Jadi yang dikalikannya adalah yang di pinggirnya, yaitu 3 kali 2 kali 7 kali 5 kali 3. Itu KPK-nya. Ya, 3 kali 2 kali 7 kali 5 kali 3. Jawabannya 630. Itu KPK dari 9, 15, dan 42. Ya. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kerjakan latihan halaman 3, halaman 6, dan halaman 9. Ini yang harus dikerjakan, silahkan dikumpulkan. Ya, Japri. Terima kasih sebelumnya. Nah.